Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami kelompok 7 akan mempresentasikan strategi investasi obligasi. Saya Ayu Ahmada NPM 003 dan teman saya Vita Dwi Permatasari NPM 026. Yang pertama, membahas tentang pemahaman mengenai pasar obligasi. Hal penting pertama yang perlu diperhatikan dalam pengelolaan portofolio obligasi adalah karakteristik pasar obligasi itu sendiri. Pasar obligasi umumnya akan menarik bila kondisi ekonomi cenderung menurun dalam pertumbuhan ekonomi yang lambat. Tingkat bunga akan cenderung turun dan harga obligasi akan naik. Penurunan pertumbuhan ekonomi juga akan menyebabkan berkurangnya kesempatan investasi sehingga akan meningkatkan permintaan obligasi. Hal itu akan menyebabkan harga obligasi naik dan yield obligasi turun. Dalam kondisi ekonomi yang mengalami peningkatan inflasi, suku bunga akan cenderung mengalami peningkatan. Tingkat inflasi nantinya akan mempengaruhi tingkat bunga pasar dan selanjutnya tingkat bunga tersebut akan mempengaruhi harga dan yield obligasi. Jika investor mengestimasi adanya kenaikan inflasi, maka investor akan meminta kompensasi yang lebih besar karena adanya penurunan nilai real aliran kas yang diperoleh dari obligasi. Oleh karena itu, pada kondisi di mana inflasi diestimasikan naik, harga obligasi akan turun tetapi yieldnya akan meningkat. Jelaslah mengapa pasar obligasi lebih menguntungkan ketika kondisi ekonomi sedang menurun, karena pasar obligasi tidak menyukai adanya peningkatan inflasi yang dapat memberikan dampak negatif terhadap nilai real dari pendapatan tetap yang diperoleh dari obligasi. Nah, selanjutnya ada struktur tingkat bunga. Struktur tingkat bunga adalah hubungan antara waktu jatuh tempo dengan yield untuk suatu kategori obligasi tertentu pada waktu tertentu. Semakin lama jangka waktu obligasi, maka risiko ketidakpastian juga akan semakin tinggi, sehingga tingkat bunga yang diharapkan juga akan semakin tinggi. Nah, di sini ada kurva yield pada berbagai waktu Aisyah. Nah, pada gambar di sini terlihat bahwa kurva yield cenderung berubah setiap saat tergantung dari maturitas obligasi tersebut. Untuk menjelaskan besarnya slope dan perubahan yang terjadi pada kurva hasil tersebut dapat digunakan 3 teori struktur tingkat bunga, yaitu teori harapan, expectation theory, atau terus teori preferensi likuiditas atau liquidity preference theory, dan teori preferensi habitat, prevent habitat theory. Begitu. Terus yang ini ada Indonesia Government Security Yield Curve atau kurva yield sekuritas pemerintah Indonesia pada 8 Agustus 2006. Nah, ini mengalami naik turun kayak gini. Dari waktu ke waktu mengalami naik turun seperti itu. Nah, terus ada teori harapan. Dalam teori harapan, tingkat bunga pengunduran jangka panjang selama periode akan sama dengan nilai rata-rata bunga jangka pendek dari obligasi tersebut selama periode yang sama. Misalnya, jika seorang investor memegang obligasi selama 5 tahun, maka tingkat bunga jangka panjang yang diharapkan akan sama dengan nilai rata-rata bunga tahunan obligasi tersebut selama 5 tahun. Dengan demikian, struktur tingkat bunga akan melibatkan penentuan tingkat bunga yang akan diterima kemudian atau forward rate dan tingkat bunga seperti sekarang atau spot rate. Sebagai contoh, pengunduran tempo 3 tahun akan memberikan tingkat bunga yang besarnya sama dengan rata-rata tingkat bunga untuk obligasi 1 tahun yang berlaku sekarang dan forward rata yang diharapkan untuk 2 tahun kemudian. Untuk menghimpun forward rata tersebut dapat digunakan rumus sebagai berikut. Nah, ini 1 plus TSN nih, 1 di plus TS1 nih. Nanti rumusnya ada di sini. Nah, untuk TSN itu tingkat suku bunga sekarang atau spot rate pada waktu T untuk sekuritas dengan waktu jatuh tempo N periode. Nah, kalau yang T plus 1 FN itu forward rate untuk 1 tahun kemudian, T plus 1 untuk N periode. Seperti itu. Nah, kemudian ada teori preferensi likuiditas atau liquidity preference theory. Tingkat bunga akan mencerminkan jumlah tingkat bunga sekarang dan tingkat bunga jangka pendek yang diharapkan sama seperti teori harapan, ditambah dengan premi likuiditas risiko.
Untuk mendorong investor meminjamkan dananya dalam jangka panjang, maka perusahaan memberikan premi likuiditas pada investor yang memberikan pinjaman jangka panjang. Perbedaan antara teori preferensi likuiditas dengan teori harapan adalah ketidakpastian tingkat bunga yang diharapkan di masa yang akan datang. Seperti itu. Nah, selanjutnya ada teori preferensi habitat atau preferred habitat theory. Nah, menyebutkan bahwa investor mempunyai preferensi terhadap sektor maturitas atau habitat tertentu, dan mereka akan beralih ke maturitas lain jika terdapat imbalan yang memadai. Nah, pada teori preferensi habitat, bentuk kurva lihat akan ditentukan oleh tingkat bunga di masa yang datang dan premi risiko, karena asumsinya investor mau mengubah preferensi sektor maturitasnya jika ada imbalan yang memadai. Seperti itu. Nah, teori preferensi hampir sama dengan teori struktur bunga lainnya, yaitu teori segmentasi pasar. Perbedaannya, teori segmentasi menganggap bahwa investor tidak akan balik ke sektor maturitas lain meskipun return yang peroleh relatif besar, sehingga contoh-contoh bank komersial akan cenderung menyalurkan dana pinjaman dalam jangka pendek, sedangkan perusahaan dan lembaga pengelolaan dana pensiun akan lebih menyukai investasi surat-surat berharga dalam jangka panjang. Pada teori preferensi habitat, bentuk kurva lihat akan ditentukan oleh tingkat bunga di masa yang datang dan premi risiko, karena asumsinya investor mau mengubah preferensi sektor maturitasnya jika ada imbalan yang memadai. Sedangkan untuk teori segmentasi pasar, bentuk kurva lihat akan ditentukan oleh kondisi penawaran dan permintaan sekuritas pada masing-masing sektor maturitas tersebut. Karena investor sudah mempunyai preferensi sektor maturitas yang tertentu sesuai dengan kebutuhannya dan tidak akan mengubah preferensi tersebut, dalam kenyataannya sangat sulit dibuktikan manakah dari ketiga teori tersebut yang paling benar. Pelaku pasar umumnya tidak hanya menerapkan satu teori saja, mereka cenderung mengombinasikan ketiga teori tersebut. Nah, selanjutnya ada struktur resiko tingkat bunga. Dari penjelasan mengenai struktur tingkat bunga di atas, kita dapat mengetahui berbagai teori tentang hubungan antara maturitas dan yield obligasi. Nah, analisis selanjutnya berkenaan dengan struktur resiko dari tingkat bunga itu sendiri. Struktur resiko tingkat bunga biasanya disebut dengan yield spread, yang dapat diartikan hubungan antara yield obligasi dan karakter tertentu yang dimiliki obligasi, seperti kualitas, scalability, kupon, dan mudah tidaknya obligasi diperjualbelikan. Dengan demikian, adanya struktur resiko tingkat bunga akan menjelaskan mengapa ada perbedaan tingkat yield obligasi dari emiten yang berbeda-beda. Besarnya yield spread dipengaruhi faktor-faktor berikut. Nah, ini perbedaan. Yang pertama, ada perbedaan kualitas. Untuk mengetahui kualitas obligasi, kita bisa melihat rating kualitas obligasi yang disusun berdasarkan besarnya risiko kegagalan pembayaran atau risk of default. Nah, besarnya risiko kegagalan pembayaran sangat tergantung pada kinerja emiten yang menerbitkan obligasi tersebut dalam pembayaran bunga dan pelunasan pinjaman pokok gitu. Nah, salah satu rating obligasi yang paling banyak digunakan adalah rating menurut Standard & Poor's atau S&P. Berdasarkan rating S&P, obligasi terbaik akan memperoleh rating AAA, sedangkan yang terburuk risiko kegagalan paling tinggi akan diberi rating D gitu. Nah, obligasi dengan risiko kegagalan pembayaran yang relatif lebih tinggi akan menawarkan nilai lebih besar dibandingkan dengan obligasi yang risikonya relatif lebih kecil. Untuk kasus di Indonesia, lembaga yang menentukan rating obligasi adalah PT Perindo atau Peringkat Efek Indonesia. Selanjutnya akan dilanjutkan teman saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Vita Dwi Permatasari, NPM 026, akan melanjutkan presentasi dari Mbak Ayu Amanda. Kemudian, faktor kedua yang mempengaruhi besarnya yield spread adalah perbedaan dalam bentuk call provision. Obligasi callable akan memberikan YTM yang lebih tinggi daripada obligasi non-callable. Pada obligasi yang callable, emiten dapat melunasi obligasi tersebut sebelum jatuh tempo, dan ini umumnya dilakukan pada saat tingkat suku bunga turun. Nah, jika pada saat tingkat bunga turun, emiten melunasi obligasinya, maka investor akan mengalami kerugian karena alternatif investasi yang tersedia umumnya memberikan tingkat bunga yang lebih rendah dari tingkat bunga obligasi sebelumnya.
Kemudian yang ketiga, perbedaan tingkat kupon yang diberikan. Obligasi yang memberikan kupon yang relatif lebih kecil akan cenderung memberikan return berbentuk capital gain yang lebih besar. Nah, sebagai contoh, itu zero coupon bond atau obligasi yang tidak memberikan kupon akan memberikan capital gain berupa selisih harga obligasi dengan nilai per obligasi. Kemudian yang keempat, itu perbedaan kemudahan diperdagangkan. Ada beberapa obligasi yang dianggap lebih mudah diperdagangkan dibandingkan dengan obligasi lain, sehingga obligasi tersebut mempunyai likuiditas yang relatif lebih baik. Obligasi yang likuiditasnya lebih baik akan menawarkan YTM yang lebih tinggi. Kemudian, sebagai ilustrasi mengenai yield spread dapat dilihat dari gambar 10.3 berikut ini. Nah, pada gambar 10.3 di atas itu tampak bahwa yield to maturity untuk masing-masing jenis obligasi berbeda tergantung dari kualitas dan resiko kegagalan dari obligasi tersebut. Semakin rendah kualitas obligasi, maka yield yang diharapkan oleh investor semakin besar. Kemudian strategi pengelolaan obligasi. Dalam pengelolaan portofolio obligasi ada 3 pendekatan, yaitu pasif, aktif, dan kombinasi dari kedua pendekatan tersebut atau strategi imunisasi. Pemilihan strategi yang akan digunakan sangat tergantung kepada preferensi resiko, pengetahuan tentang pasar obligasi, dan tujuan dari investasi yang ingin dicapai oleh investor. Nah, yang pertama yaitu strategi pengelolaan pasif. Strategi pasif didasari pemikiran bahwa pasar dalam kondisi yang efisien sehingga harga-harga sekuritas di pasar sudah ditentukan secara tepat sesuai dengan nilai intrinsiknya. Investor yang menganut strategi pasif itu tidak secara aktif mencari kemungkinan-kemungkinan strategi perdagangan tertentu yang bisa menghasilkan return abnormal. Return dan resiko yang dihasilkan oleh strategi pasif itu relatif lebih kecil dibandingkan dengan strategi aktif. Kemudian strategi yang termasuk pendekatan pasif dalam pengelolaan portofolio obligasi adalah strategi beli dan simpan dan strategi mengikuti indeks atau indexing pasar. Nah, yang pertama yaitu beli dan simpan. Itu investor yang mengikuti strategi beli dan simpan berarti ia berniat untuk tidak aktif melakukan perdagangan. Nah, investor tersebut secara hati-hati memilih obligasi yang akan dibentuk dalam portofolionya dan investor tidak berusaha memperdagangkan obligasi tersebut untuk mendapatkan return yang lebih tinggi. Sehingga faktor penting dalam strategi beli dan simpan adalah pemilihan obligasi yang sesuai dengan kebutuhan investornya. Kemudian yang kedua yaitu mengikuti indeks pasar. Nah, salah satu alternatif strategi pasif selain strategi beli dan simpan adalah strategi mereplikasi kinerja pasar. Pada pasar yang efisien, investor tidak akan mampu memperoleh keuntungan abnormal karena harga obligasi sudah mencerminkan semua informasi yang ada. Kondisi tersebut menyebabkan tidak ada satupun investor mampu mendapatkan return yang lebih besar dari return pasar, sehingga investor akan membentuk portofolio yang sesuai dengan kinerja pasar. Kemudian, yang kedua yaitu strategi imunisasi. Strategi imunisasi adalah strategi yang berusaha untuk melindungi portofolio terhadap risiko tingkat bunga dengan cara saling meniadakan pengaruh dua komponen risiko tingkat bunga, yaitu risiko harga dan risiko reinvestasi. Risiko harga itu merupakan risiko yang berasal dari hubungan yang terbalik antara harga obligasi dengan tingkat bunga. Artinya, semakin rendah tingkat bunga, maka harga obligasi akan semakin tinggi. Sedangkan resiko reinvestasi merupakan resiko yang berasal dari ketidakpastian mengenai tingkat investasi terhadap pendapatan kupon yang akan diterima di masa yang akan datang. Nah, ada beberapa variasi strategi imunisasi, antara lain yaitu strategi durasi dan strategi maturitas. Perbedaan kedua strategi tersebut terletak pada waktu maturitasnya. Nah, strategi maturitas akan berusaha menyamakan waktu maturitas dengan horizon investasi.
Sedangkan strategi durasi tidak memperhatikan waktu maturitas, tetapi hanya akan berusaha menyamakan durasi dengan horizon investasi. Kedua strategi tersebut sering disebut dengan strategi penyesuaian horizon atau horizon matching. Nah, strategi imunisasi itu merupakan strategi kombinasi antara strategi pasif dan aktif. Karena untuk mencapai tujuan dari strategi imunisasi, investor harus selalu melakukan penyesuaian agar durasi obligasi selalu sama dengan horizon investasi. Kemudian yang ketiga, yang terakhir yaitu strategi pengelolaan aktif. Tidak semua investor merasa puas hanya dengan memperoleh pendapatan tetap. Ada beberapa investor yang masih berkeinginan untuk mendapatkan kesempatan mendapatkan return yang lebih besar atau capital gain dengan pengelolaan aktif obligasi. Baik itu dengan cara mengestimasi perubahan tingkat bunga maupun dengan mengidentifikasi berbagai obligasi yang harganya tidak sesuai dengan nilai intrinsik yang sebenarnya atau undervalued atau overvalue. Nah, yang pertama itu mengestimasi perubahan tingkat bunga. Perubahan tingkat bunga itu akan mempengaruhi harga obligasi dengan arah yang terbalik. Artinya, jika tingkat bunga mengalami kenaikan, maka harga obligasi akan mengalami penurunan. Nah, begitu juga sebaliknya, jika terjadi penurunan tingkat bunga, maka harga obligasi akan naik. Nah, dengan demikian, strategi yang bisa diterapkan investor yang sudah mengetahui estimasi tingkat bunga adalah melakukan penyesuaian terhadap tingkat kupon dan maturitas obligasi tersebut. Nah, untuk mengestimasi tingkat suku bunga di masa yang akan datang memang tidak mudah, tetapi investor dapat memperkirakan besarnya tingkat bunga yang akan berlaku dengan cara melihat kemungkinan perkembangan kondisi ekonomi dan tingkat inflasi di masa yang akan datang. Kemudian mengidentifikasi adanya kesalahan harga pada suatu obligasi. Itu manajer portofolio obligasi berusaha menyesuaikan perubahan lingkungan yang terjadi dengan melaksanakan apa yang disebut dengan bond swap, yaitu suatu strategi pengelolaan aktif yang berusaha untuk meningkatkan return portofolio obligasi dengan cara mengidentifikasi adanya kesalahan penetapan harga pada suatu obligasi di pasar. Oleh karena perkembangan pasar modal yang sedemikian pesat, maka banyak teknik-teknik pengelolaan portofolio obligasi aktif baru juga bermunculan seperti misalnya interest rate swap, yaitu sebuah kontrak antara dua pihak untuk saling mempertukarkan aliran kas dua sekuritas yang berbeda. Kontrak tersebut secara aktual tidak melibatkan pertukaran sekuritas secara langsung, tetapi hanya berupa aliran dana saja. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.